Seperti yang sudah biasanya saya beritahu bahwa gereja ortodoks di Indonesia ini saat ini sedang mencari suaka, sedang mencari umat. Maka pastinya mereka akan menyampaikan sesuatu yang tidak benar tentang Katolik. Dan saya beritahu Bapak Ibu, saya sudah lama ngobrol dengan romo-romonya ortodoks itu, baik melalui Facebook, ya. Ada satu orang yang sudah meninggal dunia, semoga diterima di sisi Tuhan. Dia dari Pulau Jawa, Romo Ortodoks. Saya tidak sebut namanya. Ada juga yang dari Sumatera. Nama belakangnya Arya, Damaskinos Arya. Kemudian masih ada yang ada di Bali dan juga NTT. Kemudian saya kurang tahu apakah saat ini mereka masih bersatu dengan Romo Daniel Bambang Biantoro atau tidak. Karena Romo Daniel Bambang Biantoro sudah bukan lagi rocor, tapi sudah GGOC. Sebelum saya mulai, saya menyampaikan begini, pernyataan yang pertama. Bapak Ibu, di dalam pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Romo Daniel Bambang Biantoro, selalu dia mempertentangkan iman Katolik dengan apa yang dia sampaikan. Saya tahu tujuannya membenturkan dan supaya pendengarnya itu percaya sama dia. Sama dengan yang Anda saksikan sebentar, dia memelintir tentang ajaran purgatorium. Lalu dia mengatakan itu semata-mata ajarannya Thomas Aquinas. Ya, jadi dia membuat suatu framing, dia membuat suatu ajaran yang sebenarnya tidak seperti itu. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudariku, bagi saya sebagai seorang Katolik, mau dia ortodoks, mau istilahnya apostolik, nggak apostolik, tetap bagi saya adalah kalau mereka menuduh macam-macam soal Katolik, tetap harus ditanggapi. Karena sebenarnya kita ragukan keapostolikannya. Contoh, GGOC ini kan pecahan dari Ortodoks Yunani. Lalu mereka menyebut diri Ortodoks Yunani sejati. Lalu mereka ngaku-ngaku rasuliah. Ngaku-ngaku paling apostolik. Apa-apaan apostolik? Itu bukan apostolik, itu hasil pecahan. Apa bedanya dengan yang muncul di abad ke-16? Tidak ada bedanya, sama aja. Sama, ya. Sama. Jadi tidak perlu ngaku-ngaku apostolik, merendahkan Katolik, lalu dalam pembicaraan karena tidak setuju dengan ajaran Katolik lalu membuat suatu pernyataan yang keliru. Kalau memang ingin bicara soal iman Katolik, paling tidak undanglah para romo-romo Katolik. Atau kalau tidak, undanglah DGS Official, ngobrol di channel Romo Daniel Bambang Biantoro. Biar kita ngobrol-ngobrol di sana. Atau kalau nanti Romo Daniel Bambang Biantoro melihat ini, silakan aja masuk. Ya, silakan aja masuk. Saya mengizinkan kalau mau menyampaikan pertanggungjawaban atas omongan yang disampaikan. Ya, karena sebentar lagi kita akan lihat videonya Bapak Ibu. Oke, saya coba naikkan ke atas dulu linknya supaya siapapun nanti boleh masuk ke dalam terkait mau muridnya Romo Daniel Bambang Biantoro, mau siapa juga yang mengikuti ajaran beliau, silakan saja masuk ke dalam. Mari kita diskusi. Mudah-mudahan juga wifi saya bagus karena sampai sekarang masih belum bagus sehingga nanti kalau ada yang diskusi kita diskusinya lebih mantap gitu ya. Oke, saya angkat dulu linknya Bapak Ibu supaya nanti kalau ada yang bergabung silakan. Oke. Ya, sambil saya coba usahakan mengangkat link ini karena sinyalnya lemot sekali. Ya, Bapak Ibu. Jadi bagi saya saat ini setelah saya pelajari beberapa channel-channel yang ada di YouTube ini, banyak juga yang menjadi bunglon ya, banyak juga yang diserupakan gitu ya. Artinya apa? Posisi masih abu-abu, tidak jelas
ada di mana gitu ya. Sehingga ketika menyampaikan suatu pengajaran tidak punya konsisten ya, tidak konsisten, atau menyampaikan sesuatu abu-abu, atau bahkan menganjurkan sesuatu kepada orang lain yang bertentangan dengan iman Katolik. Ini perlu diwaspadai oleh kawan-kawan ya. Walaupun ada orang yang mengaku dia Katolik, dia Romo, dia apa, Anda harus lihat ajarannya. Kalau ajarannya sudah menyimpang jauh, seperti yang saya katakan tadi, ya, dia anjurkan Anda supaya, oh ya sudah, kalau nanti kamu tidak beriman lagi kepada gereja Katolik, pindah aja ke gereja lain. Yang penting bukan di abad ke-16. Nah, ini juga tidak benar. Ngawur, ya. Oke. Nah, banyak yang sudah bermunculan ini mengatasnamakan Romo. Ya, padahal mereka bukan Romo Katolik. Lalu mereka mencoba membuat suatu pernyataan-pernyataan sehingga membuat awam Katolik kebingungan. Ya. Mohon maaf kalau saya harus ngomong ini, dan silakan Anda terjemahkan omongan saya ini siapa yang saya maksud. Ya. Jadi kalau Anda sudah menemukan suatu pernyataan yang meragukan magisterium, suatu pernyataan yang menolak kepausan, itu bukan Katolik namanya. Itu heresi. Ya. Jadi kita harus keras dalam arti ini. Sudah ada sekarang, sudah banyak. Bahkan orang Katolik pun terkecoh dengan orang-orang semacam itu. Ya, terkecoh. Jadi harus hati-hati. Ya. Harus hati-hati. Nah, terkait yang disinggung oleh, sebelum saya jawab, yang disinggung oleh saudara Inhoxinho Vinces, itu lawan saya berdebat ketika saya aktif di Facebook. Itu namanya Yohanes Damaskinos Arya. Dia seorang Romo Ortodoks Sumatera. Jadi saya sudah kenal mereka, beberapa Romo-Romo itu sudah saya kenal. Jadi mereka itu bukan Katolik, mereka adalah aliran-aliran dari yang mengatakan diri paling apostolik, padahal mereka dari Ortodoks pecahan. Ya, seperti Romo Daniel Bambang Biantoro ini. Jadi ketika kita memberi panggung kepada mereka dimanapun, ya, lalu kita tidak tegas dengan iman kita, maka kita terbawa arus. Ngaku-ngaku apostolik kok hasil pecahan. Apaan apostolik di situ? Ya. Kemudian sebelum saya lanjutkan, ada beberapa channel lagi yang saya coba review di sini. Sudah mulai kelihatan belangnya. Ya. Kelihatan belangnya. Silakan Anda terjemahkan siapa yang saya maksud. Ya. Kelihatan belangnya menentang magisterium gereja. Kelihatan belangnya, ya, mencoba menggiring opini orang ke arah untuk menentang gereja Katolik. Ya. Tapi awam Katolik berduyun-duyun di sana karena hanya mendengar bahwa dia seorang Romo. Berduyun-duyun untuk menonton. Lalu dicuci otaknya, digiring otaknya, lalu akhirnya berpikir, saya mau mempelajari apa yang disampaikan. Jadi hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, tidak semua yang mengaku Katolik itu Katolik sejati. Ya. Tidak semua yang mengaku Katolik itu Katolik benaran. Ya, karena mereka banyak yang menyerupai. Ya, banyak yang menyerupai. Silakan dinilai apa yang saya omongkan ini. Siapa yang dimaksud. Ya. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati. Harus melihat teliti. Ya. Itu tidak akan baik untuk awam Katolik mendengarkan pengajaran-pengajaran yang menyimpang itu. Merendahkan KWI, ya. Merendahkan KWI kemudian menyatakan begini begitu. Seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal bagi dirinya terhadap KWI. Harus hati-hati, ya. Menolak konsili-konsili. Ya. Menolak konsili-konsili. Perhatikan di situ bahwa konsili-konsili itu bukan hanya 1 dan 2 atau 3 atau 7, banyak konsili itu. Ya. Lalu mengatakan saya hanya mengakui.
konsili yang ini, yang itu, yang lain tidak. Ya, apalagi ada yang pecah gara-gara kalender, ya. Emang ada urusannya kalender dalam iman gereja perdana? Nggak ada urusan kalender itu. Masa pecah karena kalender? Naif sekali. Oke.